Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa berkedip dan bernapas tanpa kita sadari? Atau bagaimana jantung kita terus berdetak bahkan saat kita tidur? Semua ini terjadi berkat sebuah sistem luar biasa yang bekerja tanpa perlu kita pikirkan. Apa itu? Sistem syaraf otonom. Ini adalah bagian dari sistem syaraf yang bekerja otomatis tanpa kita sadari. Penasaran? Sistem syaraf otonom adalah bagian sistem syaraf yang mengatur fungsi tubuh yang tidak kita kontrol secara sadar. Misalnya, detak jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan bahkan respon tubuh kita terhadap suhu eksternal. Jadi, tanpa kita sadari, tubuh kita punya pilot otomatis yang mengatur semua fungsi penting agar kita bisa fokus melakukan hal lain. Bayangkan kalau kita harus sadar setiap kali bernapas atau mengatur detak jantung kita. Pasti repot banget. Sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua bagian utama. Sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik. Sistem simpatik bisa dibilang adalah mode perang tubuh kita. Saat kita stres atau dalam situasi bahaya, sistem ini akan meningkatkan detak jantung, melebarkan pupil, dan bahkan menghentikan pencernaan untuk menghemat energi. Ini disebut fight or flight response atau respon lawan atau lari. Sebaliknya, sistem syaraf parasimpatik adalah mode santai tubuh kita. Ia bertugas untuk menenangkan tubuh setelah stres berlalu, memperlambat detak jantung, dan mengaktifkan pencernaan kembali. Jadi, bisa dibilang sistem simpatik adalah pedal gas, sedangkan parasimpatik adalah remnya. Keduanya bekerja sama agar tubuh kita tetap seimbang. Banyak mekanisme dalam tubuh kita yang dikendalikan oleh syaraf otonom. Contohnya adalah refleks tubuh kita saat kita masuk ke dalam air dalam waktu yang lama. Pernah nggak sih kalian lihat kulit tangan atau kulit kaki menjadi keriput setelah berenang lama? Dulu kita kira ini karena kulit menyerap air, tapi ternyata fenomena ini terjadi karena sistem syaraf otonom yang menyempitkan pembuluh darah dari tangan dan kaki kita. Ini sebenarnya mekanisme adaptasi agar kita bisa mencengkeram benda lebih baik saat basah. Selain itu, mekanisme ini juga ditemukan pada hewan tertentu yang hidup di lingkungan basah. Jadi, ada kemungkinan ini merupakan adaptasi evolusi yang membuat manusia dan hewan bertahan di lingkungan yang licin. Tanpa sistem syaraf otonom, kita harus mengingat setiap detik untuk bernapas, mengatur suhu tubuh, bahkan mengontrol pencernaan kita. Hidup akan jauh lebih sulit, boy. Sistem ini juga membantu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat. Misalnya, saat kita kedinginan, tubuh kita secara otomatis menggigil untuk menghasilkan panas. Atau saat kita berada di tempat yang sangat panas, kita mulai berkeringat untuk mendinginkan tubuh. Ini adalah contoh nyata bagaimana syaraf otonom bekerja setiap saat tanpa kita sadari. Meskipun sistem syaraf otonom bekerja secara otomatis, ada beberapa kondisi yang bisa mengganggu fungsinya. Contohnya adalah dysautonomia, suatu kondisi di mana sistem syaraf otonom tidak bekerja dengan baik, menyebabkan gejala seperti pusing, tekanan darah rendah, dan kesulitan mengatur suhu tubuh. Gangguan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk gangguan syaraf, penyakit autoimun, atau efek samping obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menghindari stres berlebihan yang bisa mempengaruhi keseimbangan sistem syaraf kita. Jadi kesimpulannya, sistem syaraf otonom adalah bagian penting dari tubuh kita yang bekerja tanpa kita sadari. Ia mengatur detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan berbagai respon tubuh lainnya, agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Non monoton nonton, tapi nggak subscribe Anomali. Ini akan datang saat ada manusia yang nonton, tapi nggak subscribe. Takutnya, makanya cepat subscribe.